Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayu Widya Saraswati dari kelas A6C ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Judul penelitian yang saya ajukan yaitu penggunaan model reciprocal teaching dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah, Bekasi. Baik, langsung saja. Pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat memaksimalkan potensi dirinya secara maksimal. Melalui pembelajaran, dapat memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan kompleks, dan sikap individualis. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pendidik agar proses perolehan ilmu dan pengetahuan dapat berlangsung, serta terbentuknya sikap dan keyakinan terhadap peserta didik. Menurut Susilawati, tahun 2018, halaman 1. Proses pembelajaran di bidang pendidikan sekolah merupakan pilar utama. Pencapaian tujuan pendidikan nasional sangat bergantung pada proses pembelajaran. Sekolah tersebut mengajarkan berbagai mata pelajaran, salah satunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia, sehingga mata pelajaran bahasa Indonesia ini mempunyai posisi yang strategis dalam kurikulum sekolah. Sehingga pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam kegiatan pengajaran di sekolah. Belajar di sekolah dapat melatih kemampuan bahasa siswa melalui bentuk lisan dan tulisan untuk mengembangkan potensi siswa. Menurut Hidayat, tahun 2016, halaman 2. Dalam hal keterampilan berbahasa, terdapat 4 komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jika seseorang telah menguasai keempat keterampilan tersebut, maka ia dapat dengan mudah mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara lisan maupun tulisan, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas. Ia juga akan menumbuhkan lebih banyak inisiatif dan kreativitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa adalah melalui kegiatan tutur. Menurut Greda, tahun 2020, halaman 3. Keterampilan berbicara sebenarnya sudah berkembang pada masa kanak-kanak. Hal itu tampak dari penambahan kosakata yang disimak anak dari lingkungan semakin hari semakin bertambah pula. Penambahan kosakata tersebut membuat anak-anak mulai berinteraksi, berdialog, serta memberikan informasi atau petunjuk kepada individu maupun anggota masyarakat yang ada di lingkungannya. Menurut Darmawati, tahun 2018, halaman 20. Namun, kenyataannya, pada saat mengikuti pembelajaran di sekolah, siswa sangat sulit dan kurang berani untuk berbicara di dalam kelas. Hal itu tampak dari hasil wawancara dan diskusi dengan guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah, Bekasi. Diketahui bahwa keterampilan berbicara siswa-siswa ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang menarik, sehingga siswa banyak yang bosan dan jenuh dalam belajar, dan ini berpengaruh sekali terhadap nilai-nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya ini materi berbicara, masih di bawah standar dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya variasi dalam pembelajaran yang dilakukan dalam model pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional atau masih tradisional dengan metode ceramah saja, sehingga guru ini lebih aktif dalam kelas
Untuk itu diperlukan adanya suatu inovasi dalam mengajar. Seorang guru harus mulai mencobakan suatu model yang bervariasi untuk memicu dan membangkitkan keberanian siswa serta melatih kemampuan khususnya dalam berbicara. Oleh karena itu, peneliti menawarkan metode pembelajaran reciprocal teaching untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Metode reciprocal teaching ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memiliki tujuan tercapainya hasil belajar siswa melalui kegiatan belajar mandiri dan siswa mampu menjelaskan temuannya tersebut kepada pihak lain. Menurut Susilawati tahun 2018 halaman 4. Metode pembelajaran ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran haruslah yang menyenangkan. Selain itu, guru juga harus mendukung siswa dalam kelancaran proses belajar, mengajar, dan tercapainya hasil belajar anak yang memuaskan. Berangkat dari kondisi tersebut, maka peneliti menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian dengan judul Penggunaan Model Reciprocal Teaching dalam Upaya Meningkatkan Pembelajaran Keterampilan Berbicara Siswa kelas 10 di SMA Swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Berdasarkan latar belakang, maka penulis atau peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, apakah guru di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi menggunakan metode pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran? Kedua, apakah keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi masih kurang? Ketiga, apakah pembelajaran yang digunakan guru kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi selama ini mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa? Keempat, apakah dampak pembelajaran secara konvensional terhadap keterampilan berbicara siswa? Kelima, apakah penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi? Kemudian terdapat batasan masalah dan rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat diungkapkan bahwa topik penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga perlu adanya batasan agar permasalahan teliti dan fokus. Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Berdasarkan batasan masalah tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi? Kemudian, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Yang kedua, ada bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel Y-nya yang terikat yaitu keterampilan berbicara, sedangkan variabel X-nya yaitu model reciprocal teaching. Pertama, keterampilan berbicara. Menurut Tarigan tahun 2013 halaman 3 menyatakan bahwa keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari.
Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran atau gagasan dan perasaan. Sedangkan menurut Suhendar dan Supinah, dalam Susilawati tahun 2018 halaman 15, keterampilan berbicara adalah sebagai suatu proses komunikasi, proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran atau bunyi bahasa yang bermakna, yang disampaikan kepada orang lain. Berbicara ini merupakan suatu peristiwa menyampaikan maksud, bisa ide, pikiran, atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan atau ujaran sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Dan menurut Murgrave dalam Bulan tahun 2016 halaman 12, keterampilan berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Nah, berbicara ini adalah instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya. Menurut Murgrave. Kemudian menurut Tarigan dalam Susilawati tahun 2018 halaman 16, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianya lah sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pembicara harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Kemudian terdapat aspek-aspek dalam keterampilan berbicara, terdiri dari aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Menurut Sri Hastuti dalam Bulan tahun 2016 halaman 20-23 mengemukakan bahwa aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh para pembicara yaitu aspek pengucapan atau lafal. Nah, aspek ini pembicara harus mampu mengucapkan bunyi bahasa dengan pelafalan atau pengucapan yang tepat dan baku, tidak terpengaruh oleh lafal kedaerahannya atau dialek asing. Jadi, pengucapannya itu harus tepat, tidak boleh misalnya sangkut paut dengan dialek daerahnya masing-masing atau Jawa seperti medok gitu. Kemudian intonasi. Suatu kalimat yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh pendengar apabila diucapkan dengan tekanan dan irama yang tepat. Nah, tekanan dan irama yang tepat ini termasuk juga dalam intonasi. Intonasinya makanya harus tepat melalui dengan tekanan dan iramanya. Lalu diksi atau pilihan kata. Nah, aspek ini, kecermatan ketepatan dalam pemilihan kata perlu dibutuhkan. Karena apa? Karena untuk mengungkapkan gagasan yang ingin diungkapkan sesuai dengan keadaan pendengar dan kondisi saat berbicara. Terakhir ada struktur kalimat. Nah, struktur kalimat ini dalam menyusun kalimat harus menggunakan kalimat yang baku sehingga kalimatnya ini dapat dipahami atau mudah dipahami. Dan semua itu termasuk ke dalam aspek kebahasaan. Dan sedangkan sikap tenang dan wajar ini merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian pendengar. Nah, bersikap wajar dan tenang atau tenang dan wajar dapat dilakukan melalui latihan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menguasai materi pembicaraannya dengan baik. Kemudian gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk menghidupkan komunikasi. Namun, gerak-gerik dalam berbicara ini perlu dilakukan secukupnya saja dan sewajarnya saja agar tidak berlebihan. Gerak-gerik yang berlebihan ini dapat mengalihkan konsentrasi pendengar sehingga lebih tertuju pada gerak-gerik tersebut dibandingkan pada materi pembicaraan. Jadi, membuat pendengarnya ini tidak fokus, malah fokus ke gerak-geriknya saja dibandingkan materi. Untuk itu, untuk tidak berlebihan. Kemudian volume suara. Volume suara ini dalam berbicara juga diperlukan.
Disesuaikan agar tidak berlebihan dan membuat pendengar menjadi terganggu. Volume suara ini dalam berbicara perlu disesuaikan dengan tempatnya, jumlah pendengarnya, dan akustiknya. Lalu, kelancaran dan ketepatan. Kelancaran dan ketepatan yang dimaksud di sini yaitu apabila pembicaranya dapat mengemukakan pendapatnya tanpa terputus-putus dan kecepatan berbicaranya masih dalam batas kewajaran. Kecepatan berbicara yang berlebihan juga akan menyusahkan pendengar dalam memahami apa yang sedang dibicarakan oleh si pembicara ini. Lalu ada penguasaan topik. Nah, penguasaan topik ini juga perlu dilakukan oleh seorang pembicara sebelum memulai kegiatan berbicara, karena penguasaan topik yang baik membuat pembicara maupun berbicara dengan tenang tanpa kekhawatiran, sehingga pembicaraan ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu juga terdapat penalaran. Penalaran ini atau alur pikir yang baik membuat gagasan yang diungkapkan menjadi logis dan mudah diterima oleh pendengar. Dan terakhir, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Ini juga dapat dilakukan dengan bersikap terbuka terhadap pendapat dan mau menerima kritik dari orang lain atau saran dari orang lain. Pembicara ini juga harus bersedia mengubah pendapatnya apabila pendapatnya ini terbukti salah. Nah, itu semua merupakan aspek non-kebahasaan. Selain itu, menurut Tarigan Saleh Abbas dalam bulan tahun 2016 halaman 18 sampai 20 juga mengungkapkan macam-macam pembelajaran berbicara seperti menirukan ucapan. Nah, pembelajaran berbicara model ini sangat baik diterapkan di kelas rendah terlebih pada pembelajaran membaca permulaan untuk pengulangan bunyi-bunyi bahasa. Lalu menceritakan hasil pengamatan. Nah, ini juga dapat dilakukan dalam pembelajaran berbicara untuk mengamati keadaan dan benda-benda di lingkungan sekitar untuk diceritakan. Kegiatan ini juga dapat menambah perbendaharaan kosakata. Selanjutnya ada percakapan. Nah, pembelajaran bicara ini dapat dilakukan menggunakan alat bantu sebagai alat komunikasi seperti telepon mainan, HP mainan, dan telepon kaleng. Karena biasanya berbentuk percakapan. Nah, ini emang percakapan atau dialog. Kemudian mendeskripsikan. Nah, kegiatan mendeskripsikan ini dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang dekat dengan siswa, seperti benda-benda kesayangan siswa atau yang hobi, seperti itu. Karena hal ini akan sangat memudahkan siswa dalam mendeskripsikannya. Kemudian pertanyaan menggali atau eksplorasi. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan mendeskripsikan, di mana pada kegiatan ini pendengar diberi kesempatan untuk bertanya terkait dengan hal yang dideskripsikan oleh siswa. Lalu ada bercerita. Nah, melalui pembicaraan bercerita ini biasanya lebih banyak digunakan, karena dapat memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengenal ritme, intonasi, dan pengimajinasian serta nuansa bahasa, dan biasanya lebih mudah dilaksanakan oleh siswa dan dilakukan oleh siswa. Lalu, berwawancara dalam melaporkan hasilnya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada model ini mencakup pelaksanaan kegiatan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan, mendiskusikan hasil wawancara dan membuat laporan dan melaporkan hasil kegiatan wawancaranya. Lalu ada berpidato. Nah, ini juga paling banyak dilakukan oleh siswa. Nah, dalam kegiatan berbicara dengan jenis berpidato ini terdapat 4 metode penyajian yang dapat dilakukan. Nah, keempat metode penyajian ini dimaksud yaitu ada metode impromptu, metode menghafal, metode naskah, dan metode ekstemporal. Dan terakhir juga paling sering dilakukan oleh siswa dan dijalankan oleh guru untuk belajaran kepada siswa dalam berbicara yaitu diskusi. Nah,
Guru perlu memerhatikan kondisi kelas terlebih dahulu nih untuk memulai sebuah diskusi, misalnya mengatur ruang kelas dengan bentuk U atau lingkaran dan memberikan arahan tentang aturan dan tata cara diskusi agar dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan semua siswa dalam diskusi. Nah, dengan beberapa macam-macam pembelajaran berbicara yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian ini lebih ditekankan pada berbicara dalam situasi-situasi memberitahukan atau melaporkan yang bersifat informatif, dan diharapkan siswa dapat belajar untuk menginformasikan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan baik pada siswa yang lain. Kemudian, yang kedua, model reciprocal teaching. Menurut Aris Sohimin dalam Susilawati tahun 2018 halaman 18, reciprocal teaching adalah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara itu, guru lebih berperan sebagai model yang menjadi fasilitator dan pembimbing yang melakukan scaffolding. Scaffolding itu apa? Scaffolding adalah bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu atau belum tahu. Sedangkan menurut Slavin dalam Bulan tahun 2016 halaman 17, reciprocal teaching adalah model pengajaran kelompok kecil yang didasarkan pada prinsip perumusan pertanyaan melalui pengajaran dan pemberian contoh. Guru menumbuhkan kemampuan metakognisi terutama untuk meningkatkan kinerja baca siswa yang mempunyai pemahaman buruk. Lalu terdapat pula menurut para ahli lain yaitu pengertian dari metode reciprocal teaching, yaitu salah satu metode pembelajaran yang memiliki tujuan tercapainya hasil belajar siswa melalui kegiatan belajar mandiri dan siswa mampu menjelaskan temuannya tersebut kepada pihak lain. Metode pengajaran ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan. Selain itu, guru juga harus mendukung siswa dalam kelancaran proses belajar mengajar dan tercapainya hasil belajar anak yang memuaskan. Itu menurut Darwamawati tahun 2018 halaman 21. Nah, itu termasuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran reciprocal teaching. Menurut Ajis dalam Susilawati tahun 2018 halaman 20. Sekian dari proposal penelitian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.